Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Bransyah. Dan di video kali ini hanya sekedar info belaka. Kita akan membackup atau kita akan mengekspor dan import database yang sudah kita buat. Ya, jadi kita akan mulai tutorialnya setelah yang satu ini. Jadi buat teman-teman silahkan dibuka examnya, kemudian hidupkan MySQL-nya. Kemudian kalau sudah silahkan dibuka SQL Yoke, di mana kita mengolah sistem basis data punya kita. Jadi untuk video kali ini kita akan melakukan export atau backup dan import database. Ya maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kita kan di sini sedang membuat database perpustakaan ya. Nah, database perpustakaan ini misalnya kita bekerja dengan teamwork gitu ya, atau bekerja dengan orang banyak, itu kan pasti orang yang bekerja dengan kita itu pasti akan membutuhkan database kita. Nah, atau bisa dibilang gini, misalnya teman-teman yang khusus membuat database, teman yang satunya itu yang ngoding aplikasinya. Nah, otomatis yang ngoding aplikasinya butuh database teman-teman. Nah, jadi inilah caranya teman-teman mengekspor database-nya, lalu diimport oleh teman-teman itu gitu. Kok bulat ya bahasanya ya? Ya intinya gitu. Atau istilah export itu untuk membackup data lah, membackup database gitu. Ya, jadi caranya gini. Kita bisa klik kanan di database-nya. Oh ya, sebenarnya export database atau backup database ya namanya nge-backup ya. Jadi kita mencadangkan database. Ya siapa tahu examnya kita error ya, kemudian kita nggak bisa buka database yang sudah kita buat selama ini. Ya, nanti kita kalau benerin examnya bisa tuh diimportin gitu. Jadi karena kita sudah buat backupnya, kita bisa buat database-nya gitu dengan cara import, bukan dengan cara kita membuat ulang database-nya. Klik kanan, create database gitu ya, bukan. Ya, kelamaan gitu. Intinya gitu, intinya kita biar bisa nyimpen filenya, file SQL-nya gitu. Kita bisa klik kanan di database perpustakaan, kemudian backup atau export. Nah, ini bisa teman-teman pilih, ada dua pilihan, yaitu schedule backup ya, atau ini disebut juga dengan penjadwalan pencadangan, atau misalnya gini nih. Misalnya teman-teman atur waktunya sehari sekali gitu. Jadi otomatis tuh sehari sekali nge-backup data gitu. Ya, dan data sebelumnya ditimpa gitu. Nah, kita akan lakukan yang di bawahnya, yaitu backup database as SQL dump. Ya, jadi nanti kita disuguhkan dengan plain text tapi formatnya SQL yang nanti di situ ada query SQL yang sudah kita buat selama ini. Gitu. Jadi kita bisa klik aja di backup database as SQL dump. Kita bisa taruh di mana aja ya, teman-teman. Misalnya saya taruh di desktop aja deh. Namanya misalnya DB perpustakaan. Nah, di sini save as type-nya itu SQL. Jadi formatnya .SQL. Gitu. Save. Kalau udah export, beres ya. Done. Gitu. Kemudian kita lihat di desktop. Nah, ini ada tuh. DB perpustakaan. Nah, ini kalau kita lihat di Notepad misalnya, itu maka tampilannya seperti ini. Ya, jadi kita baca yang bisa dibaca aja deh gitu ya. Di sini ada create database DB perpustakaan. Itu. Kalau if not exist, kalau belum ada, kalau udah ada nggak dibuatin gitu. Ya. Kemudian formatnya default character set Latin 1. Gitu. Jadi bacanya dari atas ke bawah. Ya. Ketika sudah dibuat, kita menggunakan database perpustakaan ini. Kemudian kita buat tabel buku. Tapi di atasnya itu ada drop table if exists. TBL buku. Artinya, kalau ada TBL buku, drop dulu. Atau hapus dulu. Nah, kalau sudah dipastikan nggak ada TBL buku, baru dibuat. Gitu. Urutannya gitu, intinya. Nih, ada data-data punya kita nih. Insert into TBL buku, bla 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 bla. Ya. Itu banyak.
Masa iya kita mau buat database ulang? Kan nggak mungkin ya. Nah, jadi gini. Ini query-nya akan saya rubah sedikit. Jadi misalnya gini. DB perpustakaan 1 gitu ya. Kemudian gini. Ya, kalau udah di save. Ini teman-teman boleh ikutin atau enggak. Kalau teman-teman nggak ngikutin, berarti nanti ketika import, teman-teman wajib menghapus dulu database perpustakaan. Ya, kenapa? Karena gini. Tadi kan query awalnya gini. Gini. Create database DB perpustakaan. Jadi dia ngeduplikat gitu. Kalau belum ada tuh. Kalau belum ada DB perpustakaan dia akan buat. Kalau sudah ada ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Gitu. Makanya kalau teman-teman nggak ganti nama database-nya, gini, maka teman-teman wajib dulu hapus DB perpustakaan. Klik kanan, kemudian more database operation drop. Ya. Oke. Di sini saya akan import datanya, cuman kita bedain nama database-nya aja. Nanti isinya tetap sama gitu. Oke. Kalau udah gini, kita bisa klik kanan di sini, terserah ya di mana. Kemudian di sini ada schedule backup, ya yang tadi ya. Kemudian import external data. Nah, ini kalau kita pencet, kemudian kita next ya. Nah, dia itu bisa, si SQL Yoke itu bisa import data dari Access, dari Excel, dari CSV, dari ODBC source ya. Karena kita nggak pakai itu, kita ingat tadi format yang kita apa? SQL. Jadi kita pilih yang execute SQL script. Jadi dia akan mengeksekusi sebuah file SQL yang sudah kita punya gitu. Di sini kita pilih di mana kita menyimpannya di sini ya. DB perpustakaan. Open, execute. Kita buatnya cukup detail ya, cukup lama gitu. Ini kalau kita refresh, kalau udah ya. Refresh. Nah tuh muncul tuh. DB perpustakaan 1. Oke. Datanya sama aja. Gitu. Ya jadi kita nggak ngebuat ulang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak ngebuat ulang dari awal, tapi cukup mengekspor SQL-nya dan kita execute lagi atau import lagi. Itu. Jadi itu dulu teman-teman video kali ini. Dan sepertinya ini adalah video terakhir di playlist sistem basis data. Ya walaupun sebetulnya masih banyak sih istilah-istilah yang harus kita pahami juga. Di sini misalnya ada store, proc, ya, misalnya ada function, trigger sudah, view sudah, table juga sudah. Kemudian di sini ada event. Ya sebenarnya masih ada istilah-istilah ini. Insya Allah kalau misalnya saya bisa ya saya akan membagikan informasinya kepada teman-teman. Tapi untuk saat ini saya rasa cukup sampai import dan ekspor data aja. Jadi itu dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan selama saya memberikan informasi sistem basis data kepada teman-teman, teman-teman paham, teman-teman bisa gitu. Ya mudah-mudahan sih kayak gitu ya. Dan saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman.